Selamat malam, saudara-saudara, dimanapun saudara berada. Puji Tuhan, kita boleh kembali bersekutu bersama-sama di dalam persekutuan doa pada malam hari ini. Baik, kita akan bersama-sama untuk mendengarkan ya, firman Tuhan. Judul hari ini ya adalah mengenai Israel versus Iran. Israel melawan Iran, Iran melawan Israel. Oke, mari kita coba lihat firman Tuhan yang saya ambil dari Matius pasal 24 ya, tentang khotbah Yesus ya mengenai akhir zaman ini. Kita tidak baca semuanya, tapi saya akan baca beberapa ayat saja. Ayat yang ketiga, firman Tuhan mengatakan demikian, ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia, kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudah dunia. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan, akan datang kelaparan dan gempa bumi dan berbagai tempat. Demikian pembacaan kita. Nah, saudara-saudara, ini adalah mengenai ya tanda yang Tuhan berikan ya kepada murid-muridnya, di mana mereka bertanya apa tandanya kedatangan Tuhan dan juga kesudahan alam. Nah, yang saya ingin ambil di sini adalah di ayat yang ke-7. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Saudara-saudara, seperti yang kita ketahui akhir-akhir ini ya, bahwa di Timur Tengah terjadi gejolak di mana Israel ya mengalami pergolakan dengan tetangganya, di mana Hamas menyerang Israel dulu, kemudian dibalas oleh Israel menyerang Hamas. Nah, saya tidak mengatakan Israel melawan negara Palestina ya. Nah, ini banyak hal yang bisa kita dengar di TV, selalu mengatakan Palestina, tapi Israel mengatakan kami melawan Hamas dan juga melawan Hizbullah yang ada di Lebanon. Israel tidak mengatakan kami melawan negara Lebanon. Nah, saudara harus perhatikan itu. Nah, kemudian apa yang terjadi? Iran menyerang Israel dengan roketnya bisa mencapai ke Palestina ya, ke negara Israel, dan kemudian Israel menyerang balik dengan balistiknya ya sampai ke Iran dan sebagainya ya. Nah, saudara-saudara, jadi negara-negara di dunia ini juga sangat mengkhawatirkan ya, termasuk Indonesia juga mengatakan ini bisa bereskalasi, bisa bertambah perangnya dengan negara-negara lain. Nah, sampai hari ini kita lihat apakah akan terjadi perang lebih besar lagi kelanjutan. Nah, setiap negara masih menunggu apakah benar-benar Israel atau negara Israel kita mengatakan ya akan berperang langsung dengan negara Iran dan akan melibatkan fraksi-fraksi atau kelompok-kelompok orang-orang yang didukung oleh Iran gitu. Nah, seperti firman Tuhan mengatakan, Yesus sudah mengatakan, bangsa akan bangkit melawan bangsa. Nah, kita perlu juga belajar historis ya. Kenapa kan begitu? Israel melawan Iran dan Iran sangat
membenci Israel. Begitu. Kalau kita lihat dari perspektif Alkitab, kalau kita lihat dari historis yang dicatat di dalam Alkitab ya saudara-saudara ya, ya memang saudara ya Israel itu pernah ditakluk hancur oleh Nebukadnezar. Nah, setelah Nebukadnezar itu ditakluk oleh negara Persia, Nebukadnezar itu Babilonia ya, kemudian ditakluk oleh Persia, ganti lagi raja. Nah, di dalam kerajaannya Persia, saudara-saudara, raja-rajanya ini yang juga telah menakluk Babilonia ini dan juga termasuk Israel atau wilayahnya ada di Israel itu di bawah kekuasaan kedaulatan daripada kerajaan Persia. Ini raja-raja Persia ini nampaknya seperti apa yang kita lihat saudara-saudara ya, bahwa raja-rajanya sangat simpatisan. Nah, simpatisan itu kepada imam-imam, para tua-tuanya orang Yahudi. Begitu. Nah, kalau kita membaca, saudara, di kitab Esra dan Nehemia dan juga Esther, nah, ketika kitab ini mencatat nama-nama raja yang bersimpatisan ya kepada orang Yahudi. Nah, nama raja yang sangat baik itu sampai hari ini selalu disebut oleh orang Israel adalah Cyrus. Nah, kalau Cyrus dalam terjemahan bahasa Indonesia punya Alkitab itu Kores. Dia sangat simpatisan. Dia mengizinkan orang-orang pulang ke tanah leluhur ke Yehuda, nah, khususnya Yehuda ya, di mana Yehuda itu adalah suku Yehuda dan juga Benjamin. Para pemimpinnya, tua-tuanya, imam-imamnya itu boleh kembali ke Jerusalem untuk membangun bait suci dan juga boleh untuk merenovasi kota-kota Jerusalem yang telah hancur gitu. Nah, ada beberapa yang disebut di dalam kitab Esra, kitab Nehemia, kitab Esther, dan juga kitab Nabi Daniel. Nah, seperti Kores, Cyrus, Ahasuerus, kemudian ada Darius. Nah, Darius yang terkenal itu yang ada di kitab Daniel ya, kemudian dan Artasasta. Artasasta itu ya mereka adalah sama dengan ada Darius itu ya, satu bapak dan anak gitu ya. Saudara bisa baca Esra pasal 6 ayat 14, kemudian Esra 4 ayat 5 sampai 6 ya. Kemudian saudara bisa lihat juga Daniel pasal 9 ayat 1 juga disebut Ahasuerus ya, Ahasuerus ya. Ahasuerus itu juga disebut di Esther begitu. Nah, saudara-saudara, jadi raja-raja pada zaman dahulu, saudara, yang dicatat di dalam Alkitab, oke, ya, kitab Esra, Nehemia, Esther, dan juga Daniel ini, mereka simpatisan, gitu loh. Good, mereka baik kepada orang Israel, ya kan? Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa sekarang negara Republik Islam Iran sangat membenci dan ingin menghanguskan atau melululantakkan negara Israel? Padahal raja-rajanya dulu, termasuk raja terakhir Persia, adalah raja namanya Reza Pahlavi ya namanya ya. Saudara mungkin pernah dengar itu ya. Itu Raja Pahlavi itu memang dia agak sedikit moderat. Dia adalah temannya orang Eropa dan juga Amerika. Oke. Nah, Reza ini kemudian ditumbangkan oleh pemimpin spiritual Islam yang bernama Ayatollah Khomeini. Pada tahun 1979 terjadi namanya revolusi di Iran.
Nah, menurut catatan itu hampir mungkin jutaan orang itu meninggal ya karena terjadi revolusi. Akhirnya Raja Reza Pahlavi itu turun, ya dia diasingkan ke luar negeri. Nah, padahal Reza ini adalah good friends of Israel, teman baiknya bangsa Israel. Bahkan anaknya Reza itu ya pernah mengunjungi Israel pada waktu terjadi konflik-konflik di Timur Tengah ya. Dan mereka mengatakan kami dulu teman baik dari bangsa Israel. Tetapi setelah diambil alih oleh Ayatollah Khomeini, diubahlah ya negara Persia itu menjadi negara Iran ya yang dipimpin oleh spiritual ya apa Islam spiritual. Ayatullah Khomeini sudah meninggal kemudian diteruskan ke pengikutnya dan sampai hari ini Iran sangat membenci Israel. Kapan dia mulai membencinya? Ya ada alasannya juga saudara-saudara ya bahwa sejak orang Yahudi Israel menyatakan kemerdekaannya pada tahun bulan Mei tahun 1948. Indonesia merdeka 45. Nah, Israel merdeka 48. Nah, sejak itulah saudara-saudara spirit kebencian, roh kebencian tetangga-tetangga didukung oleh ini Iran, Irak dan negara-negara Arab lainnya membenci Israel dan menyerang Israel dan ingin menghancurkan Israel ya. Tetapi apa yang dikatakan ya Alkitab dengan jelas bahwa memang orang Israel pilihan Tuhan itu mereka memang dibenci oleh musuh-musuhnya. Ini juga ada alasan saudara-saudara ya. Kalau saudara lihat di dalam kitab Ezra Nehemia itu juga dicatat loh nama-nama orang yang menjadi musuh dan mereka yang membenci Israel. Nah, ini spirit kebencian ini diturunkan sampai hari ini ya. Nah, saudara bisa baca di Ezra pasal 3 ayat 11 itu yang musuh-musuhnya ini ya, dicatat mereka ya. Di Ezra saudara lihat Nehemia pasal 4 ada dicatat, Nehemia pasal 4 ayat 7 itu ada disebut nama-nama orang-orang yang membenci Israel itu Sambalat. Kemudian ada Tobia. Nah, ini Sambalat Tobia itu siapa? Sambalat Tobia ini saudara masih ingat ceritanya waktu keruntuhan daripada kerajaan Israel Utara dan Selatan itu Nebukadnezar itu mengirim banyak orang-orang tinggal di situ ya di tanah Palestina. Disebut ada Sanballat, Tobia, kemudian ada yang ketiga orang Arab. Sudah lihat ada nggak orang namanya orang Arab? Ada itu Arabian sih ya Arab. Orang Arab sudah. Ini orang Arab siapa? Keturunan Ismail. Nah maka situ ada namanya Arab Saudi, Yemen, Oman, kemudian Irak juga ngaku orang Arab ya. Kemudian negara-negara lain, negara Islam. Kemudian ada lagi yang keempat orang Amon. Orang Amon itu Yordania, keturunan daripada Lot. Saudara masih ingat itu ceritanya ya, Amon ya. Kemudian adanya Asdod yang kelima, Asdod. Asdod itu sebenarnya ada Lebanon sekarang itu. Tirus, Asdod, semua itu di wilayah Lebanon. Saudara bisa baca itu di Nehemia pasal 4. Nah, ini adalah orang-orang ini. Nah, keturunannya sampai hari ini siapa-siapa saja. Nah, tapi yang penting gitu, spirit kebencian ini diturunkan ke arah. Tapi ada suatu perubahan sikap yang terjadi ya di zaman modern ini, saudara-saudara, bahwa ada sebagian negara yang Arab itu sekarang menjadi good friend, teman dengan Israel, seperti Yordania. Kemudian Arab Saudi, kemudian dia sudah juga ada hubungan diplomatik dengan Oman, bukan Oman, Qatar sama dengan Emirat ya.
ya Umirat, saudara-saudara. Nah, mereka ini menjadi akhir di zaman ini, di zaman sekarang ini menjadi teman, saudara-saudara. Nah, katanya pernah terjadi waktu diserang oleh Iran kan. Nah, Yordania juga bantu untuk menjatuhkan drone-nya di wilayah yang dilewatinya itu Yordania sebelum masuk ke Israel. Nah, jadi begini, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, bahwa perang Israel sekarang dengan Iran, ya ini adalah suatu hal yang terjadi dalam arti kata seperti apa yang dikatakan oleh Alkitab firman Tuhan, dan Yesus sendiri mengatakan bangsa akan bangkit melawan bangsa. Nah, kan pertanyaannya begini, apakah perang ini akan berlanjut secara langsung Israel sama Iran? Sekarang kan sudah terjadi. Apakah Israel akan melanjut menyerang dan Iran melanjut menyerang Israel? Nah, ini dunia masih menunggu-nunggu was-was begitu saudara ya. Nah, kan sekarang kan Israel kan telah menyerang Iran. Dan fasilitas-fasilitasnya persenjataannya banyak dihancurkan kan, bukan hanya di Iran, tapi juga di Irak dan di Suriah. Kenapa? Karena Iran itu mendukung Irak, mendukung juga sebagian fraksi-fraksi itu, geng-geng yang ada sana itu yang didukung oleh Iran, termasuk dia Hizbullah dan Hamas, saudara. Nah, kalau di Yordania tidak ada, di Arab Saudi tidak ada orang-orang yang didukung oleh Iran, hanya ada yang di Yemen. Yaman ya, Yaman ya. Nah, di Mesir juga tidak ada kelompok itu. Dulu pernah ada, tapi sekarang sudah mulai dibasmi oleh Mesir gitu ya. Nah, kelompok-kelompok yang ada didukung Iran dan yang membenci Israel. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita lihat bahwa zaman dahulu ya kita lihat raja-raja Persia bersimpatisan. Ya, tetapi juga ada yang sekelompok orang yang membenci, masih membenci Israel seperti yang kita telah disebut oleh Nehemia, ya Sanballat, Tobia, orang Arab dan sebagainya. Ya, nah, itu kebenciannya diturunkan kepada di zaman sekarang. Nah, sekarang begini, saudara-saudara, ya, mengapa negara Israel tidak takut kepada Iran dan juga negara-negara Islam yang lainnya? Walaupun dia kecil, kan begitu ya. Beberapa kali kan negara-negara bersatu menyerang Israel, mereka kalah, terus kalah, ya kan? Terus kalah gitu loh. Tentu ini Israel, bangsa Israel mengatakan bahwa Tuhan Allah menolong mereka. Betul nggak? Oh, ya, kita mengatakan yes, betul saudara. Menolong mereka bisa mengalahkan musuh-musuh kan, dikeroyok begitu. Nah, mereka tidak takut. Ya, yang pertama, saudara, karena mereka masih meyakini akan janji Allah, ya Elohim ya, yang diberikan kepada Bapak Abraham bahwa Tuhan Allah Israel, nah saudara, Tuhannya Allah Abraham, itu Ishak dan Yakub itu ya, menjaga dan melindungi mereka dari musuh-musuh Israel. Dan mereka masih yakin bahwa berkat Abraham masih ada pada mereka, di mana Allah mengatakan kepada Abraham, ya, siapa yang memberkati Abraham akan diberkati, siapa yang mengutuk Abraham akan dikutuk. Jadi sampai hari ini orang Israel memegang ayat ini, dan orang Kristen pun masih percaya ayat ini di Kejadian pasal 12 ya. Kalau saudara lihat ini kan, ini selalu disebut oleh orang-orang Kristen ya. Nah, ini adalah janji Tuhan Allah kepada Bapak Abraham berkat itu. Nah, kemudian begini saudara-saudara. Yang kedua, orang Israel menyadarinya di zaman sekarang ya, di zaman sekarang menyadari bahwa masih ada negara-negara yang baik yang mendukung Israel, dan juga mereka masih yakin bahwa masih ada gereja-gereja juga yang simpatisan mendukung Israel dalam doa, sekalipun orang Israel adalah musuhnya
Injil Kristus, tapi mereka masih mempunyai keyakinan itu bahwa masih ada negara-negara yang mendukung Israel, termasuk juga gereja-gereja Kristus yang mendukung Israel. Nah, tentu mereka juga tahu ada sebagian juga negara-negara benci dan juga negara-negara ada perorang-perorang yang antisemit kepada orang Yahudi karena apa? Karena mereka menganggap Israel itu seperti apartheid yang ada di Afrika Selatan yang membeda-bedakan suku. Ya, tetapi nyatanya sebenarnya saudara-saudara, kalau saudara mungkin nanti pernah ke Israel, nyatanya tidak. Orang Yahudi sangat friendly kepada semua orang ya, karena mereka sudah hidup di zaman modern ya, saudara. Nah, yang terakhir, mengapa mereka tidak takut ya kepada Iran, kepada bangsa yang lain? Ya, mereka sangat pede, ya bahasa sehari pede, yakin. Satu, karena memiliki teknologi yang melampaui bangsa lain. Wah, saudara bayangkan tuh, mereka punya teknologi loh, melampaui bangsa-bangsa lain dan memiliki persenjataan yang canggih melebihi negara tetangganya. Makanya dia begitu berani menyerang balik Iran itu. Orang sudah was-was, sudah mengatakan, menasihati, jangan balas. Tapi mereka tidak takut. Kenapa? Karena mereka sudah tahu, sudah mempelajarinya. Ya, kelemahan-kelemahan daripada negara yang lain, maka itu dia sikat istilahnya, ya hantam orang semua juga, waduh takut ini bisa perang melebar gitu ya. Nah saudara, jadi mereka sangat pede ya dalam karena memiliki teknologi dan memiliki persenjataan yang canggih. Nah sudah, firman Tuhan mengingatkan kita semuanya ya, tentu mengingatkan juga orang Israel ini ya, ya bahwa di Yeremia pasal 17 yang mengatakan jangan mengandalkan kekuatanmu. Nah, ya, jangan mengandalkan kekuatanmu. Tentu ini adalah maksud secara rohani itu jangan mengandalkan you punya teknologi hebat dari orang lain, orang ini kekuatan orang Israel. Nah, tapi mengandalkanlah kekuatan Tuhan. Nah, itu nasihat daripada Yeremia pasal 17 ayat yang kelima, saudara bisa baca di sana. Di ayat yang kelima, ya, di Yeremia, oke, mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Oke, nah, kalau saya lihat ayat ini, kita bisa menerjemahkan, ya, jangan you mengandalkan kekuatan diri, ya, you punya teknologi dan sebagainya, dan juga mengandalkan ilmumu, tapi kita harus mengandalkan Tuhan ya, mengandalkan kekuatan Tuhan. Itu saudara kalau kita banding ayat ini dengan Mazmur 146 ayat 3. Nah, coba kita lihat. Mazmur 146 ayat yang ketiga. Ya, ayat yang ketiga. Ya, jangan percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Ya, maka harus bersandar. Jadi intinya berharap kepada Tuhan yang akan memberikan keselamatan. Ya, nah, saudara, firman Tuhan ya, kalau kita baca terus di Matius pasal yang ke-24 ya, orang Israel satu hari mereka tidak bisa lagi mengandalkan teknologi dan juga persenjataan yang canggih. Kenapa? Karena mereka akan masuk ke dalam Great Tribulations. Nggak bisa lagi mereka memakai itu. Mereka akan diserang habis-habisan oleh dunia. Mereka tidak bisa lagi mengandalkan Paman Sam, Amerika Serikat. Nanti Amerika Serikat, nggak tahu nanti di Amerika itu akan terjadi perubahan. Dan sekarang juga ada terjadi perubahan, ada anti-Semit ya di Amerika Serikat, di apa namanya di universitas-universitas dan juga di college ya. Nah, kelihatan nampaknya ini akan terjadi perubahan nanti politik ya. Memang sekarang Amerika di belakang
Israel. Ya, tapi satu hari nanti ya dia akan ditinggalkan dan mereka dan dunia akan menghantam Israel. Nah, saudara-saudara, nah seperti apa yang Tuhan Yesus katakan, ya orang Yahudi, orang Israel akan masuk ke dalam Great Tribulation. Nah, pada waktu mereka ditipu oleh Mesias palsu, ya kan? Kemudian mereka diserang habis-habisan. Nah, setelah tak berdaya, mereka akan berseru mohon pertolongan kepada Tuhan Yesus Kristus, Mesias yang pernah mereka salibkan. Dan Tuhan Yesus nanti akan datang untuk menyelamatkan umat Israel. Ya, dan juga nanti akan memulihkan kerajaan Israel menjadi kerajaan yang sangat powerful, di mana Yesus Kristus akan menjadi raja orang Yahudi, ya, dan dia akan menjadi raja atas segala raja, dan juga menjadi Tuhan atas segala Tuhan. Nah, jadi saudara kita lihat apa yang sedang terjadi saat ini, di mana terjadi perang Iran dengan Israel, ya, ini akan terjadi, yes. Apakah itu akan berlanjut? Saya yakin nanti satu hari akan berlanjut, saudara-saudara, perang. Kenapa? Karena sesuai dengan apa yang Yesus katakan, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Ya, bukan hanya Israel sama Iran, tapi akan melebar dengan dengan kerajaan atau pemerintahan-pemerintahan yang lain. Sebagai orang Kristen, sebagai kita anak-anak Tuhan, ya kita hanya bisa berdoa kepada bangsa Israel seperti Rasul Paulus di Roma 10. Keinginan hatinya ya supaya mereka diselamatkan. Ya, itu keinginan dari para Rasul Paulus. Ya, kita juga boleh berdoa untuk orang Israel supaya mereka secara pribadi boleh mengenal dan mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Kiranya Tuhan menolong kita dan Tuhan memberkati saudara semuanya. Amin.